Banyak orang yang berpikir masalah berat badan itu cuma soal menurunkan berat badan. Padahal sebenarnya yang lebih sulit itu adalah menaikkan berat badan. Yes, this is true. Tapi bukan cuma menaikkan berat badan yang menambah penyakit ya. Karena salah satu yang paling sering ketika orang bertambah berat badannya, kolesterolnya juga bertambah. Nah, jadi di sini saya akan share cara menaikkan berat badan tanpa meningkatkan kolesterol. Simak setelah yang satu ini. Jangan remehkan gula darah yang tinggi karena ini bisa berdampak pada kesehatanmu yang lain. Gula darah yang tinggi itu bukan hanya karena makanan atau minuman yang manis. Kalau kamu sudah nggak makan yang manis-manis atau minum tanpa gula, kemudian gula darahnya masih tinggi, itu artinya ada yang salah dengan tubuhmu. Dan kemungkinan besar itu terjadi karena apa yang kamu konsumsi setiap hari. Masalah gula darah itu memang terlihatnya mudah, tapi faktanya jauh lebih kompleks dari itu. Karena penyebab gula darah yang tinggi itu setiap orang berbeda-beda. Pengaturan pola makan yang tepat dapat berkontribusi sangat besar terhadap masalah gula darah yang kamu alami. Dan Healthy Cook dapat membantu kamu yang punya masalah gula darah melalui pengaturan pola makan yang tepat karena Healthy Cook ini didesain secara personal sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasien. Untuk kamu yang ingin tahu lebih detail soal Healthy Cook, kamu bisa langsung kunjungi Instagramnya @healthycookstore atau kamu juga bisa kunjungi link di bawah ini. Mari kita lanjut videonya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Kali ini saya akan bawa suatu topik yang banyak di-request oleh Sobat Sehat kemarin tuh. Katanya gimana dok cara menaikkan berat badan? Nah, tentunya di sini adalah dengan cara yang sehat ya. Kalau menaikkan berat badan dengan menambah penyakit mudah sekali caranya. Tinggal makan aja apapun, berat badan naik, tapi penyakitnya juga ikut nambah. Ya. Oke, jadi dari sini saya akan share mengenai apa sih yang banyak dilakukan oleh orang ketika mereka mau menambah berat badannya. Saran yang paling sering diberikan tentunya adalah makan lebih banyak atau tambah asupan kalori. Nah, itu yang paling sering tuh disarankan. Jadi kalorinya kurang tuh, tambahin lagi aja kalorinya gitu ya kalau kita dengarkan banyak saran-saran seperti itu. Yang kedua, makan malam. Tuh, kalau makan malam bisa bikin berat badan lebih gampang naik gitu. Makanya kan banyak disarankan, kalau mau berat badan turun nggak boleh makan malam. Nah, jadi ya dibalik-balik aja. Orang seringkali kan seperti itu ya. Kemudian makan lebih sering gitu. Jadi makan lebih sering. Nah, memang ini benar. Ya, karena apa? Karena ketika kita makan lebih sering, ya insulin kita akan naik terus-menerus. Nah, insulin itu kan salah satunya bisa menyebabkan peningkatan berat badan. Tapi apakah ini cara yang sehat? Nah, itu pertanyaannya ya. Kemudian makan cemilan bergizi. Tapi bergizinya itu seperti apa? Nah, itu kan yang kita perlu tahu juga. Kemudian minum susu, itu juga sering kali disarankan ya kalau untuk orang-orang yang ingin nambah berat badan. Kemudian juga makan tinggi karbohidrat, makan tinggi lemak. Nah, ini tadi entah ini memang menambah berat badan secara sehat atau nambah penyakit. Ya, nah di sini biasanya juga ada beberapa saran yang saya rasa juga positif, yaitu menyarankan olahraga beban. Nah itu tadi ya. Jadi ini memang saran-saran yang sering ya kita dengar, mungkin Sobat Sehat juga dengar terkait untuk orang-orang yang ingin menambah berat badan. Tapi masalahnya apa? Problemnya yang sering terjadi adalah dua ini. Yang pertama apa? Perutnya jadi buncit. Ya, entah cowok entah cewek sama. Nah, mengalami perut buncit atau penumpukan lemak di area abdominal sini. Kemudian yang kedua apa? Terjadi banyak sekali masalah-masalah kesehatan terutama ketika cek darah. Wah, cek darahnya merah semua tuh. Atau mungkin yang melakukan cek mandiri hasilnya wow semua. Waduh, saya mau naik berat badan kok malah kolesterol naik. Salah satunya seperti itu ya yang paling jadi concern paling banyak untuk orang-orang yang menaikkan berat badan. Di sini saya bawa suatu studi ya yang Sobat Sehat juga bisa baca, nanti linknya mungkin saya taruh ya di bawah. Nah, jadi di sini judulnya apa? Adalah The Correlation of Total Percent Fat with alteration in cholesterol and triglycerides in adult. Artinya apa? Memang ketika total body fat atau ketika lemak tubuh kita tuh meningkat prosentasenya secara overall ya, karena lemak tubuh itu kan macam-macam jenisnya. Nah, ketika terjadi peningkatan lemak tubuh secara overall, ini bisa menyebabkan
alteration. Alteration itu apa? Terjadi perubahan. Nah, ini perubahannya ke arah yang negatif masalahnya. Perubahan di kolesterol dan trigliserid. Trigliserid itu apa? Lemak dalam darah. Ya. Jadi trigliseridnya meningkat, kemudian total kolesterolnya meningkat, LDL-nya meningkat, gula darahnya meningkat, HDL-nya menurun. Ya, jadi memang benar ketika orang-orang yang ini ya bertambah berat badannya tanpa memperhatikan komposisi tubuhnya, ya. Jadi itulah maksud saya. Karena apa? Banyak orang hanya concernnya apa? Berat badan, berat badan, berat badan. Padahal mungkin ya sobat sehat saya kira sudah banyak yang pinter lah ya, tahu bedanya berat badan dan komposisi tubuh. Jadi ketika berat badan meningkat, komposisi tubuh kita itu tidak selalu membaik, ya kan? Karena tergantung apa? Karena tergantung apa yang meningkat. Kalau lemak tubuhnya yang meningkat, bukan massa ototnya yang meningkat, tentu ini yang menyebabkan banyak gangguan kesehatan seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, lalu apa dok yang bikin kolesterol naik? Terutama untuk orang-orang yang berat badannya meningkat. Pertama, yang paling sering adalah terjadi yang namanya fatty liver. Atau yang kita kenal dengan istilah medisnya adalah steatosis hepatik. Jangan salah ya, saya punya banyak pasien, mereka share hasil labnya ke saya, bilang, dok saya SGOT, SGPT normal kok, nggak mungkin saya fatty liver. Nah masalahnya apa? Orang yang SGOT, SGPT-nya normal itu belum tentu tidak punya masalah fatty liver. Memang betul orang yang SGOT, SGPT-nya, terutama SGPT ya, yang tinggi itu menandakan mereka fatty liver. Tapi jangan dibalik. Karena banyak orang yang mengalami fatty liver dengan level SGOT, SGPT yang normal. Masalah kedua apa? Adalah peradangan yang tinggi. Karena kolesterol itu sifatnya memang dia sebetulnya adalah menutup peradangan kita. Kemudian kurang aktivitas fisik. Itu juga ya, kalau selama ini kita disarankan ya udah jangan banyak gerak. Nah, kalau mau nambah berat badan nanti buang-buang kalori. Nah, misalnya gitu ya. Nah, justru kurang aktivitas fisik itu juga bisa menyebabkan kolesterol naik. Kemudian penyakit metabolik. Nah, itu juga ya, juga bisa menyebabkan peningkatan kolesterol. Nah, apapun masalah penyakit metaboliknya. Kemudian juga diet tinggi lemak, itu pun juga bisa meningkatkan kolesterol. Nah, tapi pertanyaannya sekarang, beberapa penyebab ini, apakah semuanya itu ketika kolesterol naik kemudian menyebabkan masalah kesehatan? Saya kira sudah pernah saya bahas ya mengenai kolesterol yang meningkat itu tidak selalu ini bisa berbanding lurus dengan masalah-masalah kesehatan. Ada beberapa jenis kolesterol yang sobat sehat juga perlu perhatikan ya, terutama ya kalau kita mungkin taunya selama ini cuma LDL, HDL, sebetulnya bukan cuma itu ya. The point apa? Peningkatan kolesterol itu tidak selalu buruk. Ya, yang perlu kita tahu adalah penyebab meningkatnya. Makanya di sini saya share beberapa. Tapi tidak semua peningkatan kolesterol itu indikasinya adalah buruk untuk kesehatan kita. Makanya yang paling penting adalah tahu penyebabnya. Lalu kenapa dok berat badan kok susah naik? Ya, kalau kita sekarang udah tahu nih, kalau makan sembarangan, perut buncit, kolesterolnya bisa bermasalah, trigliseridnya bermasalah dan lain-lain. Terus saya mau nambah berat badan. Tetap saya pingin nambah berat badan nih, pingin nambah massa otot. Kenapa sih kok berat badan susah naik? Nah, yang kita perlu tahu kan sebetulnya penyebabnya. Penyebab berat badan susah naik itu memang bukan hanya satu macam, bukan cuma kurang makan, bukan cuma kebanyakan gerak, bukan itu. Tapi penyebabnya berat badan naik itu yang paling besar memang karena metabolisme yang cepat. Nah, tapi perlu dicatat di sini ya, metabolisme yang cepat itu bukan berarti metabolisme yang sehat. Banyak orang yang berpikir, oh kalau saya makan banyak berat badan saya nggak naik, itu saya metabolismenya sehat. Bukan, metabolismenya cepat. Betul, tapi bukan sehat, bukan berarti sehat. Tidak selalu, bisa sehat bisa enggak, depends on. Karena apa? Yang namanya metabolisme itu bukan cuma soal berat badan, tapi kita lebih holistik. Kita lihat pencernaannya seperti apa, keseimbangan hormonnya seperti apa, keseimbangan mikrofloranya seperti apa. Itu yang ingin saya bahas di sini. Kemudian faktor genetik. Nah, memang kalau orang tuanya kurus dua-duanya, kemudian punya eyang, punya nenek, semuanya kurus. Nah, itu juga bisa menjadi faktor genetik. Tapi kan ini memang tidak bisa kita ubah. Dan sekali lagi, kurus itu bukan berarti sehat, ya. Kemudian penyebabnya apa lagi? Orang yang berat badannya susah naik karena defisiensi nutrisi.
Nah, perlu diingat ya, defisiensi nutrisi ini bukan orang yang kekurangan makan. Karena banyak orang yang over, makanya overeating, mereka juga mengalami apa? Defisiensi nutrisi. Bahkan banyak orang yang obesitas itu mengalami defisiensi nutrisi. Kemudian masalah pencernaan ya, yang kita katakan malabsorpsi. Mereka punya masalah intoleransi, punya masalah irritable bowel syndrome. Itu adalah masalah pencernaan yang juga bisa menyebabkan orang berat badannya susah naik. Kemudian masalah hormonal, contohnya apa? Hipertiroid, diabetes tipe 1. Ini adalah masalah hormonal juga yang menyebabkan orang berat badannya susah naik. Penggunaan obat-obatan, ya obat tiroid, levothyroxine, ya kemudian amfetamin, metformin, ini juga obat-obatan yang mengganggu keseimbangan hormonal, mengganggu keseimbangan sistem syaraf kita, yang juga bisa menyebabkan berat badan susah naik. Nah, jadi itu adalah beberapa penyebab berat badan orang yang susah naik. Jadi dicari tahu dulu penyebabnya kenapa. Jadi bukan cuma langsung makannya kurang nih, terlalu banyak gerak nih, terlalu banyak aktivitas, ya tidak sesimpel itu masalahnya. Nah, di sini saya ingin bawa suatu studi lagi yang lain yang menunjukkan bahwa ada peran yang sangat besar antara gut microbiome, ya apa itu mikrobioma di kita punya usus, ya. Jadi mikrobioma itu apa? Adalah kita punya bakteri, parasit dan lain-lain di dalam. Jadi kita punya mikroflora di usus itu. Ini berhubungan dengan ya skeletal muscle mass atau apa? Massa otot. Ya, massa otot yang selama ini kita ingin bentuk lebih optimal. Ya, baik untuk pada pria, wanita sama dua-duanya kan sekarang punya concern yang besar ya, ingin menambah massa otot yang sehat. Jadi ini juga dipengaruhi oleh kita punya yang namanya adalah gut microbiome. Artinya apa? Kalau kita itu punya usus yang sehat, punya usus yang punya ini ya, flora usus kita itu sehat, bakteri-bakteri baik dan lain-lain. Ini juga bisa membantu mendukung pertumbuhan skeletal muscle mass atau massa otot yang kita inginkan untuk kita latih selama ini latihan beban dan lain-lain. Bahkan di sini ada suatu studi ya. Jadi dietary fiber intake, asupan serat, ya ini juga bisa meningkatkan physical ya. Jadi physical strength ya, hand grip strength, physical function pada orang dewasa. Kenapa? Karena sebetulnya serat ini sifatnya apa? Prebiotik. Prebiotik itu apa? Makanannya bakteri gitu. Nah, tapi ya yang tentu kita perlu perhatikan dulu adalah bakterinya dulu ya. Kemudian setelah bakterinya baru kita perhatikan makanannya. But the point apa? Sebetulnya kita perlu perhatikan kesehatan kita punya pencernaan, termasuk kesehatan usus. Karena itulah yang bisa membantu kita untuk meningkatkan berat badan secara sehat. Karena yang ditingkatkan adalah skeletal muscle mass-nya. Jadi gimana dok? Mulai dari mana? Saya selalu katakan mulai dari yang paling mudah. Nggak usah kita berpikir yang muluk-muluk dulu, wah harus minum ini dan lain-lain gitu. Mulai dari yang paling mudah. Yang paling mudah gimana? Saya pertama adalah perbaiki kualitas asam lambungnya. Karena banyak orang yang punya masalah pencernaan itu dimulai dari asam lambung. Nah, memang asam lambung ini masalahnya memang cukup kompleks ya. Ada yang punya masalah GERD, dispepsia, IBS dan lain-lain. But the point adalah perbaiki kualitas asam lambungnya. Karena asam lambung kita ini sangat penting untuk mencerna makanan. Terutama adalah protein. Kalau kita makan protein banyak, kemudian kualitas asam lambung kita nggak baik, protein ini tidak bisa dipecah oleh asam lambung kita. Yang kedua adalah perbaiki mikroflora. Tadi sudah saya katakan, perbaiki mikroflora di usus. Kemudian perbaiki keseimbangan hormon. Karena apa? Karena hormon kita itu kompleks dan saling mempengaruhi. Tiroid, insulin, testosteron, kortisol, dan lain-lain. Semuanya itu kalau seimbang, ini justru akan membantu kita untuk meningkatkan berat badan. Tapi kalau terjadi ketidakseimbangan, nah ini yang bikin masalah kesehatan. Kemudian yang keempat apa? Tingkatkan kualitas tidur. Ya, kalau udah olahraga, ya misalnya, kalau misal dalam arti kita udah melakukan exercise dan lain-lain, tidur itu juga sangat-sangat penting. Ya, baik orang yang olahraga maupun non olahraga. Tapi kalau untuk orang-orang yang exercise itu lebih penting lagi. Ya, karena apa? Karena pada saat kita tidur, kita bisa meningkatkan growth hormone secara alami. Dan itu juga bisa menambah berat badan yang sehat. Dan yang terakhir tentu adalah olahraga beban. Itu adalah saran yang tepat. Ya, karena ini juga bisa menambah massa otot, merangsang, menstimulus otot kita untuk berkembang lebih optimal. Meskipun ini juga penting diperhatikan hal-hal yang lain. Tidur, nutrisi. Nah, jadi di sini akan saya share beberapa makanan yang membantu
Nah, saya katakan membantu ya, artinya apa? Bukan kalau sudah makan ini langsung berat badan naik, enggak. Tapi ini memang bisa membantu karena ini juga memberikan nutrisi-nutrisi yang optimal untuk perkembangan otot. Yang pertama adalah lemak tak jenuh tunggal. Nah, tentunya di sini yang saya consider juga untuk orang-orang yang sudah punya masalah kolesterol ya. Jadi supaya kolesterolnya tidak makin buruk atau justru tujuannya supaya lebih baik. Lemak tak jenuh tunggal, contohnya apa? Minyak zaitun, olive oil, alpukat, kacang-kacangan. Di sini saya tulis nuts karena apa? Karena di Indonesia semuanya dikacangin. Jadi yang ingin saya highlight adalah kacang-kacangan nuts, pistachio, macadamia, almond, mente, kenari dan lain-lain. Kemudian biji-bijian, itu juga biji bunga matahari, biji labu, biji rami dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah kelompok makanan yang mengandung omega 3. Contohnya apa? Ikan laut. Apapun ikannya boleh. Seafood. Nah, memang seafood ini perlu diperhatikan logam beratnya. Cari seafood dari sumber yang baik, dari yang tidak mengandung logam berat atau yang logam beratnya bisa kita bersihkan. Kemudian telur, minyak ikan kod, kemudian juga alga, ganggang. Ini terutama untuk orang-orang yang vegetarian. Itu juga mendapatkan omega 3. Biasanya akan saya suggest dari alga atau juga dari telur ya. Kalau yang vegetarian masih bisa, kecuali yang vegan. Kemudian vitamin D. Ya, ini juga penting sekali tuh. Ya, untuk kita menambah berat badan yang sehat. Contohnya kita dapatkan dari mana? Dari ikan yang berlemak. Ya, ikan yang berlemak ya, cari-cari ikan seperti makarel, kemudian ikan kembung, ikan salmon, itu kan selama ini kan orang taunya seperti itu ya. Itu adalah mengandung vitamin D. Hati sapi. Nah, jadi hati sapi itu bukan selalu buruk, tapi ini juga bisa memberikan vitamin D kita yang cukup dibandingkan makanan-makanan yang lain asal pengolahannya tepat. Kemudian jamur itu juga mengandung vitamin D. Kemudian beberapa makanan lain ya adalah makanan yang kelompoknya adalah probiotik. Nah, ini golongan yang keempat. Contohnya apa? Yang kita bisa dapatkan dari sumber yang natural, dari kefir, tempe, kombucha, miso, natto, kimchi, dan lain-lain. Itu juga adalah sumber probiotik yang alami. Zinc, itu kelompok makanan yang kelima. Daging sapi, itu kaya akan zinc. Tiram, biji labu, kepiting, sardin ya, ikan sardin ya. Kemudian telur. Nah, ini juga dia kaya akan zinc. Dan ini semua bisa untuk membantu meningkatkan berat badan kita secara sehat. Nah, kalau sudah konsumsi makanan-makanan ini semua, ya tentu proses pengolahannya diperhatikan, jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan, dan kalau masih mau ditambahkan, di sini saya berikan bonusnya, ada beberapa suplementasi yang bisa ditambahkan, ya, yang diperlukan untuk menambah berat badan. Tentu yang pertama adalah vitamin D. Nah, kenapa dok? Tadi kan udah dapat dari makanan. Masalahnya gini loh, vitamin D itu sangat kecil kita dapatkan dari makanan. Jadi kalau kita mau dapatkan semuanya dari makanan, sulit memang. Makanya tetap perlu yang namanya suplementasi vitamin D. Terutama untuk orang-orang yang kurang berjemur. Yang kedua apa? Kreatin. Nah, ini biasanya dikenal oleh orang-orang yang olahraga nih, olahraga beban biasanya. Bodybuilding itu biasanya udah cukup familiar dengan yang namanya suplementasi kreatin. Jadi kreatin ini berbeda dengan kreatinin ya, yang kita cek di lab. Kreatin ini adalah suplemen yang mampu untuk meningkatkan kita punya stamina, tapi dengan cara yang baik. Tapi make sure bahwa kita dapetin dari produk yang baik juga. Kemudian zinc ya, tadi yang saya katakan, zinc ini juga bisa ditambahkan dalam bentuk suplemen. Kemudian juga magnesium dan vitamin B kompleks. Tentu ya, dari semua suplemen-suplemen ini tidak semua suplemen itu sama. Ya, ada suplemen yang berasal dari bahan yang natural, tapi juga sekarang banyak dari bahan-bahan yang sintetis. Makanya jangan asal pilih suplemen, dilihat dulu ingredients-nya, ya, kemudian filler-fillernya biasanya yang bermasalah kan seperti itu ya. Jadi tanyakan ke dokter yang paham mengenai hal ini supaya apa? Supaya kita itu jangan sampai kita hanya mengandalkan suplemen, kemudian kita ternyata pola makannya, pola hidupnya yang lain juga masih berantakan. Itu yang paling penting untuk diperhatikan ya. Semoga di sini Sobat Sehat lebih paham sekarang bagaimana sih cara untuk meningkatkan berat badan yang sehat, tentunya tanpa meningkatkan kolesterol. Semoga bermanfaat. Stay fit and stay healthy. See you. Nah, jadi di sini akan saya share beberapa makanan yang membantu.
Nah, saya katakan membantu ya, artinya apa? Bukan kalau sudah makan ini langsung berat badan naik, enggak. Yang pertama adalah lemak tak jenuh tunggal. Lemak tak jenuh tunggal, contohnya apa? Minyak zaitun, olive oil, alpukat, kacang-kacangan. Di sini saya tulis nuts karena apa? Karena di Indonesia semuanya dikacangin. Kemudian biji-bijian, itu juga biji bunga matahari, biji labu, biji rami, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah kelompok makanan yang mengandung omega 3. Contohnya apa? Ikan laut. Apapun ikannya boleh. Seafood. Nah, memang seafood ini perlu diperhatikan logam beratnya. Cari seafood dari sumber yang baik. Kemudian telur, minyak ikan kod, kemudian juga alga, ganggang. Ini terutama untuk orang-orang yang vegetarian. Itu juga mendapatkan omega 3. Kemudian vitamin D. Ya, ini juga penting sekali tuh. Ya, untuk kita menambah berat badan yang sehat. Contohnya kita dapatkan dari mana? Dari